kita ketahui bahwa di masa pandemi saat ini, kebersihan adalah hal yang utama yang harus diperhatikan, di mana dengan menjalani pola hidup yang bersih dan sehat akan menjauhi kita dari ancaman penyebaran virus COVID-19. Apa itu PHBS? Ya, pola hidup bersih dan sehat, yaitu gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan lingkungan dalam perilaku sehari-hari. PHBS mencakup beberapa indikator di bawah ini. Secara umum, gerakan PHBS meliputi berbagai langkah untuk membiasakan diri dalam menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penerapan PHBS, tentu sangat penting karena pola ini akan membuat masyarakat jauh lebih kuat, sehat, atau produktif dalam kegiatan sehari-hari, sehingga menimbulkan efek-efek positif yang akan didapat setelah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. PHBS yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Mengapa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan adalah tenaga yang ahli dalam bidang kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga medis yang lainnya. Memberi bayi ASI eksklusif. Bayi diberi ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. ASI ini merupakan makanan alamiah yang berupa cairan kandungan gizi yang cukup sesuai kebutuhan bayi, sehingga diharapkan bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Menggunakan air bersih. Air merupakan kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, masak, mandi, dan mencuci, dan lain sebagainya. Syarat air bersih: tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Selain syarat, apa sih manfaat dari air bersih? Ya, yaitu terhindar dari penyakit diare, tipes, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita menggunakan air bersih, kita juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup ya teman-teman, karena kita tidak akan membunuh kuman yang ada di tangan kita. Jadi, kapan sih kita harus mencuci tangan? Ya, yaitu sebelum dan sesudah makan, setelah memegang hewan peliharaan, memegang benda-benda, agar terhindar dari kuman atau kotoran yang menempel pada tangan kita. Menggunakan jamban sehat. Apa sih syaratnya? Tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak mencemari tanah di sekitar kita, mudah dibersihkan, dilengkapi atap dan dinding pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air dan luas ruangan yang memadai. Selanjutnya, memberantas jentik nyamuk di rumah. Bagaimana sih cara agar rumah kita terhindar dari jentik nyamuk? Yaitu dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Makan sayur dan buah setiap hari. Mengkonsumsi sayur dan buah itu penting untuk tubuh kita, karena sayur dan buah mengandung serat yang tinggi. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik itu tidak hanya olahraga. Aktivitas fisik yang lain yang bisa dilakukan misal mencuci, menyapu, mengepel, berjalan kaki, maupun aktivitas yang lainnya. Tidak merokok di dalam rumah. Dari satu batang rokok mengandung 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Di antaranya yang paling bahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Bagi yang merokok, sebaiknya berada di luar rumah agar keluarga kita terhindar dari asap rokok, apalagi perokok pasif yang sangat rentan terhadap asap rokok. Nah, demikian merupakan PHBS dalam keluarga. Semoga PHBS selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini, pola perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting karena PHBS menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya penyebaran yang semakin meluas. Tentunya, jika PHBS diterapkan secara disiplin, korban yang berjatuhan akan semakin berkurang setiap harinya. Mari bersama-sama dahulukanlah yang baik bagi kesehatan hati dan pikiran kita, karena kebaikan adalah sumber dari keberkahan hidup kita. Saya Istiana Az-Zuhra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.